Halo guys, selamat datang di YouTube Dunia Marketing. Di video kali ini aku mau berbagi informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh orang-orang ataupun nasabah ataupun calon nasabah. Simak video ini dan jangan di-skip. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar YouTube aku ya. Pertanyaannya itu hampir sama semuanya, intinya tentang call 5. Gimana? Apakah kalian itu bisa pinjam lagi atau enggak? Aku akan menjawab pertanyaan ini. Mungkin pertanyaan ini itu apa ya? Membuat kalian tuh penasaran banget jawabannya tuh gimana sih gitu. Dari sisi aku sebagai seorang marketing bank. Oke, langsung kita memasuki pertanyaan yang pertama ya teman-teman. Pertanyaan ini datang dari kakak AA spasi I. Hai. Terima kasih kakak Ai sudah bertanya ya. Pertanyaannya adalah, kakak izin bertanya, saya 5 tahun yang lalu pernah nunggak bayar di Adira, tapi tahun itu juga saya lunasi. Oke, dan sekarang saya mau pengajuan kredit mobil di Adira lagi, nggak bisa, saya pindah ke finance lain pun nggak bisa, padahal udah 5 tahun lalu dan sudah dilunasi, itu kenapa ya kak, mohon solusinya. Oke, aku akan menjawab pertanyaan ini. Ini sebenarnya kalian itu harus pastikan BI checking kalian. Kalian tuh bisa menjawab pertanyaan ini sebenarnya dengan cara mengecek BI checking kalian. Kalian bisa cek BI checking lewat WA. Aku udah bikin videonya, silahkan kalian bisa tonton di sini. Nah, ini untuk dari pertanyaan ini, jawaban dari aku ini kemungkinan masih ada tunggakan di Adira. Jadi memang kamu itu harus coba deh dicek dulu deh BI checknya, dipastikan dulu. Aku juga tidak bisa menjawab dengan pastinya. Ini kalau aku dari case-case nasabah aku sebelumnya, ini pasti masih ada tunggakan di Adira, di mana tunggakan itu belum terbayarkan secara penuh. Jadinya tunggakan itu terus dia tunggakan itu terus setiap bulan itu ada bunganya gitu. Setiap bulan itu karena belum dibayar ya hitungannya nunggak gitu, meskipun itu cuma sedikit tunggakannya, cuma 1.000 atau 2.000 tuh juga bisa loh. Jadi BI checking kalian itu bagus call 5 biasanya, jadi BI checking kalian tuh jelek biasanya call 5 dan telat ribuan hari gitu. Itu kalau udah lama banget biasanya sih itu tulisannya dihapus bukukan ya. Kalau udah kayak gitu itu juga udah susah banget tuh pinjam di leasing ataupun di bank, itu biasanya udah terblacklist meskipun kalian tuh ngerasa udah bayar, tapi banyak case dimana BI masih ada tunggakan dan BI checking kalian tuh jadi jelek gitu. Jadi kalau kalian udah pelunasan, mungkin karena kalian tuh sebelumnya udah pernah nunggak-nunggak. Coba deh kalau misalkan kalian nunggak-nunggak, bayarkan dulu tuh tagihannya setiap bulan itu tepat waktu, penuh dan tunggakannya dibayar. Kemudian di 6 bulan kemudian kalian baru lunasi itu, dan kalian harus pastikan di bulan selanjutnya kalian cek BI checking kalian. Gimana kondisi BI checking kalian, takutnya masih ada tunggakan. Kalau masih ada tunggakan kan kalian, kalau masih baru itu kan masih bisa diurus, tapi kalau udah lama kayak gini susah juga ngurusnya gimana, karena biasanya dari Adira juga udah menginfokan kalau itu udah lunas, sedangkan di BI checking itu masih ada tunggakan. Nah, itu untuk solusinya gimana sih? Kalau dari aku sendiri nih, pengalaman dari temen aku juga nggak ada solusi teman-teman kayak gitu. Coba deh kalian bisa mungkin WhatsApp OJK atau hubungi OJK terkait hal tersebut ya. Gitu. Itu sih nggak terlalu menjawab ya dari aku. Mungkin kalian ya pasti masih ada tunggakan sih menurut aku, kenapa kredit kalian itu nggak di ACC gitu. Kemudian masuki pertanyaan yang kedua ya. Kak, mau tanya, kalau misal BI checkingnya call 5, lalu mengajukan pinjaman ke bank 15 juta, misalnya nih ya, apakah akan disetujui atau benar-benar ditolak? Terima kasih. Jelas ya, kalau misalkan udah call 5 itu pasti pinjaman kalian tuh ditolak, karena kita itu melihat untuk mencairkan BI checking itu kita lihat dari mencairkan kredit itu kita lihat dari history BI checkingnya. Nah, kalau history BI checkingnya sudah jelek, apalagi sudah call 5 ya, ini dimana udah keterangannya itu macet ya, ini udah nggak bisa dicairkan untuk kredit. Bahkan di leasing pun, leasing kayak misalkan Adira, FIF, itu juga biasanya nggak mau gitu. Sekarang apalagi di bank-bank swasta, mungkin yang dulunya masih mau, sekarang pun udah nggak mau. Mereka juga udah cek BI checking. Kalau udah terlalu parah, call 5 itu kan udah parah banget ya, itu biasanya udah nggak mau gitu. Jadi
ya memang kalian harus urus dulu deh BI checking kalian, lunasi dulu di tagihan-tagihannya gitu sampai benar-benar ada keterangan lunas. Karena kalau udah ada keterangan lunas itu kan nanti historinya akan hilang 2 tahun kemudian. Tapi kalau belum dilunasi ya nggak akan hilang gitu, malahan justru nambah-nambah hari terus. Apalagi sampai dihapus bukukan gitu ya oleh sistem, itu kan berarti udah nggak bisa dilunasi sih kalau itu gitu. Solusinya gimana? Solusinya silahkan kalian coba deh hubungi OJK, lapor OJK, karena aku juga belum pernah ya, maksudnya ada case di mana nasabah call 5 terus lapor OJK itu nggak pernah juga kayak gitu. Biasanya udah call 5 ya udah mereka nggak ditolak ya sudah gitu. Mungkin mereka bakal cari pinjaman-pinjaman kayak di koperasi-koperasi gitu mungkin yang masih bisa menerima mereka mungkin gitu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Fandi Ahmad Umplung. Pertanyaan adalah, mau nanya Kak, ya silahkan. Saya pernah utang di BRI dan sering macet pembayarannya. Tapi utang saya bisa lunas sebelum jatuh tempo. Tapi kenapa sekarang katanya nama saya bermasalah dan nggak bisa melakukan pinjaman lagi di bank? Kira-kira berapa lama nama saya bisa dipakai lagi buat utang ya? Nah, ini mungkin pembayarannya kan pernah telat bulan juga, terus dia mungkin bayarnya kayak misalkan bulan ini bayar, bulan besok nggak bayar gitu loh, kayak misalkan seadanya uang gitu, jadi akhirnya namanya jelek. Mungkin ini keadaan BI checkingnya kalau seperti ini biasanya call 2 telat berapa ya, telat udah berapa hari aku lupa, itu udah bulan ya, telat bulan, udah call 2 itu udah telat bulan, tapi dia lunas nih sebelum jatuh tempo. Ya, memang kamu lunas nih, misalkan kamu lunasi nih, kamu sering telat bulan, terus jejer, kamu lunasi situ. Nah, nanti BI checkingnya itu memang keterangannya misalkan ya udah lunas ya. Keterangan di BI checking itu lunas, tapi histori kalian itu masih call 2 setiap bulan gitu. Nah, inilah yang menyebabkan kalian itu tidak bisa pinjam di bank lagi. Nah, kira-kira berapa lama sih? Biasanya 2 tahun ya untuk histori itu akan hilang kalau kamu, atau bisa pastikan deh secara berkala kamu cek BI checking kamu per 6 bulan sekali. Siapa tahu udah berubah, maksudnya udah hilang gitu ya historinya. Karena kalau tips dari aku, saran dari aku nih, ketika kalian udah pembayaran kreditnya setiap bulan atau angsurannya itu selalu terlambat, apalagi sampai terlambat bulan, itu kalian lancarkan dulu deh 6 bulan terakhir lancarkan dulu, nanti silakan baru dilunasi. Jadi jangan langsung dilunasi gitu. Kalau dilancarkan dulu selama 6 bulan semua tagihan tunggakan dibayar full, itu biasanya BI checkingnya nanti terbacanya lancar, per bulan itu lancar sampai 6 bulan silahkan kalian baru pelunasi kalau mau dilunasi. Itu ngefek ya, itu karena kalian tuh biasanya bisa kredit lagi kok setelah BI checking kalian tuh lancar. Sebenarnya tergantung kebijakan bank ya, biasanya 6 bulan ada yang udah mau kok gitu. Ada juga yang setahun, itu biasanya kebijakan bank masing-masing aja. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Yayan Susanto. Halo Yayan. Ini pertanyaannya ya, kalau kita pernah pinjam uang atau kredit online, terus macet bayar, apa berpengaruh kalau mau pinjam di BRI atau Mandiri, Mbak? Tolong dijawab, Mbak. Ya, ini pertanyaan udah aku jawab juga di komentar, tapi aku lebih afdolnya aku jawab di sini ya. Ya, sangat berpengaruh ya, meskipun itu cuma pinjaman online, Shopee Pay Later, Aku Laku, terus yang apalagi ya, Pay Later, kartu kredit bukan pinjaman online ya. Terus apalagi ya, ya pokoknya semualah pinjaman online itu masuk BI checking, dan itu berpengaruh ya kalau kalian mau kredit di bank, nggak cuma di Mandiri dan BRI aja, bahkan di semua bank ya, di semua bank negeri ataupun swasta itu sangat berpengaruh, karena mereka itu juga mengecek BI checking untuk melakukan pencairan kredit, apakah kalian tuh layak mendapatkan kredit atau enggak gitu. Kalian itu pasti bakal dicek dulu BI checkingnya, BI checkingnya bagus ya bisa dicairkan, BI checkingnya jelek ya otomatis nggak bisa dicairkan, nggak berani gitu istilahnya. Karena ya kalau BI checking kalian jelek, itu kan ibarat karakteristik kalian ya gitu. Jadi bank itu, ketika bank itu nggak tahu siapa kalian, dari mana, maksudnya nggak tahu kepribadian kalian, itu kan kayak histori kredit gitu loh. Jadi takutnya kedepannya kalau dicairkan lagi sedangkan BI checkingnya itu jelek, ya itu nanti bermasalah lagi. Bisa juga bermasalah juga ya sama
pusatnya sama OJK-nya juga sampai ada kok bahkan yang didatangi OJK karena kan baru aja cair atau limitnya besar udah tiba-tiba macet, itu kan udah urusannya nanti makin rumit gitu loh. Banknya juga akan kena juga, atasan, semua marketing juga akan kena, jadi memang harus berhati-hati banget. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, ini banyak banget memang pertanyaan yang seperti itu ya. Tapi terima kasih udah bertanya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Lanjut ya, saya mau tanya, kredit saya 5 bulan menunggak di salah satu pembiayaan motor. Sebenarnya tinggal sekitar 7 bulan cicilan, tapi kok saya tidak ditagih lagi. Nah, inilah apa ya, kadang mungkin marketingnya itu, maaf ya, males nagihnya. Sebenarnya mungkin marketing sudah mengingatkan, tapi misalkan marketing itu kan kita apa ya, kayak memasarkan produk. Ketika udah dipasarkan produk biasanya ada tim penagih sendiri dong, misalnya kolektor gitu, mungkin kolektornya males untuk menagih, atau misalkan apa ya, ya itu sih sebenarnya harusnya tuh harus kolektor itu kan mengingatkan, menagih nasabah untuk membayar tagihan ini. Sebenarnya ya kalau misalkan sampai benar-benar nggak ditagih, ini salah juga pihak kolektornya gitu. Seharusnya sih ditagih via telepon, apalagi zaman sekarang WA, Telegram kan, SMS juga, terus didatangin ke rumahnya gitu. Atau yang terakhir itu biasanya kalau di kredit pembiayaan motor itu ya motornya diambil gitu. Harusnya sih ini ditagih ya gitu, tapi ini kredit ini meskipun kamu menunggak ini tetap ngaruh ya di BI checking. Dikhawatirkan kedepannya kalau mau pinjam di bank lagi ini nggak bisa gitu. Segera diurus aja ya, Lopi Bugis. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya sebentar. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini cukup panjang ya. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Dia komentar, makasih kak, saya dari Palu, saya pinjem kali ya, nih pinjem uang bank tahun 2018 lalu. 4 bulan berlalu terus terjadi musibah gempa bumi, likuifaksi, semua hancur, dan alhamdulillah kami sekeluarga baik-baik saja. Dan saya sudah lapor ke bank tersebut dan jawabannya nanti kalau sudah normal kembali baru kita lanjutkan lagi cicilannya. Dan setelah 2 tahun kita berusaha bangkit dengan modal seadanya, dan selama ini pihak bank tidak pernah datang dan kami pun tak pernah lagi ke bank. Kemudian November lalu saya ke bank tersebut untuk mengetahui bagaimana cara pelunasan pinjaman saya, dan pihak bank mengatakan cukup bayar modal saja, akan tetapi Desember ini pelunasannya. Yang saya tanyakan, adakah solusi lain karena modal tersebut 135 juta, mohon solusinya dek. Terima kasih ya Kak Sila Farid untuk pertanyaannya. Sebenarnya biasanya untuk gempa bumi ataupun kebakaran itu biasanya ada asuransinya ya, tapi itu tergantung banknya juga. Kalau di bank aku memang ada asuransi kebakaran. Saat ini untuk asuransi jiwa juga sudah dihapuskan. Jadi mohon maaf kalau misalkan si debitur ini meninggal dunia, tetap angsurannya itu dibayarkan oleh ahli warisnya, oleh anaknya ataupun pasangannya ataupun keluarganya ya. Jadi tetap dibayarkan. Kalau dulu itu masih ada asuransi jiwa, jadi kita bisa mengcover dan angsuran lunas tanpa kita membayar. Terus untuk ini gempa bumi kayak gini semua hancur, ini sebenarnya mungkin kalau ya pastikan ya, biasanya sih dari pihak bank sendiri sih akan memberitahukan kalau misalkan ada nih asuransinya gitu. Tapi kalau nggak ada juga biasanya bakal diinfokan juga. Biasanya pihak bank akan membantu kalau memang ada asuransinya gitu, dan itu biasanya kredit kalian lunas kalau misalkan ada asuransinya. Tapi kalau nggak ada asuransinya ya mau gimana lagi, mau nggak mau kita harus membayar. Ini juga pihak banknya udah baik banget, dia memberikan waktu istilahnya dan nggak pernah nagih ya. Pokoknya pihak banknya ini baik sih menurut aku ya. Memang mungkin kan keadaan lah yang mengerti, kadang bank itu kan juga mengerti keadaannya seperti apa gitu. Akhirnya ini mungkin karena mungkin kan terjadi gempa bumi yang cukup parah ya, karena semua hancur. Ini mungkin ada kebijakan lah gitu, mungkin angsurannya bisa ditunda juga seperti COVID seperti ini juga kan ada penundaan angsuran. Dan ini mesti pastikan BI checking memang pasti menjadi kurang bagus ya, dan kemudian disuruh bayar
modalnya saja. Mungkin ini juga udah dikasih keringanan sama bank, karena mungkin karena adanya gempa itu gitu, mungkin dikasih keringanan untuk membayarkan modalnya saja. Nah, yang saya tanyakan adakah solusi lain, karena modal tersebut solusi 5 juta, mohon solusinya di silakan Mbak atau Mas nih, sila Farid bisa menghubungi pihak banknya. Itu biasanya ada masa perpanjangan jangka waktu kok Kak. Misalkan kakak minta keringanan jangka waktu ataupun diperpanjang gitu, biar atau diperkecil rekonstruksi, dimana angsurannya itu lebih diperkecil lagi biar kakak itu lebih lebih bayarnya itu nggak terlalu besar, jadi setiap bulannya itu lebih kecil tapi jangka waktunya diperpanjang. Itu juga biasanya bisa Kak. Silakan langsung menghubungi pihak banknya untuk perihal tersebut. Dan untuk 135 juta ini ya tetap harus dibayarkan sih, biasanya sesuai dengan perjanjian dari pihak banknya, berapa per bulannya itu tetap harus sesuai. Karena apa? Kalau tidak sesuai kembali lagi ke BI checking kita yang rusak atau jadinya BI checking kita yang jelek gitu. Tapi untuk ya sih paling solusinya itu langsung menghubungi pihak banknya untuk perpanjangan jangka waktu aja. Karena kalau misalkan nggak dibayar-bayar juga semakin hari kan nanti kan BI checkingnya semakin jelek. Tapi nanti kalau udah dibayarkan kan, misalkan nih 1 tahun lancar, itu kan 1 tahun udah terbaca lancar, jadi kan BI checkingnya akan Kak, istilahnya akan pulih, akan bagus lagi gitu kalau dibayarkan lancar ya per bulannya gitu. Nanti kan 2 tahun juga histori yang jelek itu akan hilang dan tergantikan untuk BI checking yang lancar gitu. Saran sih dari aku, harus menghubungi tetap pihak banknya dan minta perpanjangan jangka waktu kreditnya biar lebih kita lebih ringan untuk membayarnya gitu. Yang penting angsurannya itu selesai kemudian lunas gitu ya. Karena mau gimana pun kan namanya angsuran, cicilan itu kan harus dibayarkan juga. Walaupun kayak macet sekarang, tapi kan pada akhirnya kalian itu harus membayarkan tagihan itu. Bahkan kalau macet itu kan kalian sendiri yang rugi. BI checkingnya jelek, kemudian kalian mau pinjam di bank lain juga sudah terblacklist. Kemudian ada bunga tunggakan, denda juga, itu kan sebenarnya malah memperbesar angsuran kalian dan merugikan kalian sendiri. So, saran dari aku, bayarkan angsuran kalian tepat waktu, tepat tanggal, kemudian penuh bunga, dan pokoknya jangan sampai ada tunggakan untuk menjaga BI checking kalian selalu bagus, agar ketika kalian membutuhkan jasa bank lagi, kalian akan dipermudah oleh mereka. Karena kita juga istilahnya mempermudahkan mereka juga, tanpa mereka itu harus menagih kita gitu. Jadi kita lebih ke punya inisiatif sendirilah gitu untuk melakukan pembayaran tagihan itu tanpa harus disuruh, tanpa harus diminta gitu. So, mungkin segini aja untuk video kali ini. Intinya terima kasih banget yang udah kasih pertanyaan-pertanyaan tentang call 5 ini. Jadi intinya kalau call 5 itu tidak bisa ya pinjam di bank, biasanya udah terblacklist. Mungkin kalau ada nih 1 atau 2 bisa, itu biasanya mungkin orang tersebut memiliki alasan yang bisa diterima atau masuk akal oleh pihak bank gitu, atau ada toleransi tersendiri. Mungkin karena misalkan ada toleransi, mungkin terjadi gempa bumi sehingga kreditnya bisa total macet gitu, mungkin itu bisa dikasih toleransi oleh pihak bank ya. Itu kembali masing-masing ke banknya sendiri. Tapi kalau misalkan kalian memang macet karena usaha kalian nggak jalan, ya nggak bisa gitu loh biasanya kredit itu dilanjut gitu. Dan intinya kalau misalkan udah call 5 itu ya memang harus diurus, dibayarkan dulu secara penuh per bulan biar BI checkingnya bagus, kemudian baru dilunasi. Atau kalau mau dilunasi langsung ya nggak apa-apa, nanti juga historinya akan hilang di 2 tahun kemudian. Intinya tetap call 5 itu harus dilunasi dan nggak bisa pinjem di bank. Kalau dari bank aku biasanya call 5 itu kita udah nyerah, angkat tangan, nggak bisa, bye gitu. So, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.